kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih keajaiban-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah memeliharakan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah bangkit dari kubur dan kematian. Bahkan hari ini kan kami rayakan kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Itu sebabnya urapi kami ibadah pagi hari ini, awal sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat yang di rumah berkata, amin. Tuhan berkati. Kita akan melakukan pujian penyembahan. Selamat beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah sekalipun kita masing-masing beribadah di rumah. Tapi mari kita peringati kenaikan Tuhan Yesus pagi ini. Dengan hati yang tulus ikhlas kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, biarlah Tuhan bertahta di tempat ini. Bertahta di tempat saudara-saudari Bapak Ibu semuanya. Saat pagi hari ini, marilah kita rasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa tunggu Tuhan luar biasa menyertai kehidupan kita. Selalu ada bersama kita. Walaupun saat ini kita merasakan di masa pandemi yang terjadi, kita merasakan hal-hal yang tidak menguntungkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapan hidupku denganmu Tuhan.
Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, amin, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah, mari sembah. Kami bersyukur ya Allahku, karena kebaikan-Mu. Oh Yesus, Kau pulihkan kami. Kami mau bersandar pada-Mu Tuhan. Kau Yesus penyelamatku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Allah kita yang hidup. Pagi ini mari kita naikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapakku. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian hormat hanya bagi-Mu. Pujian hormat untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas
kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong hidup kami, penyelamat hidup kami. Kami mau bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini kami ya Bapa. Biarlah Engkau boleh Yesus memakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat pagi hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tata-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Bapa. Bekerjalah saat pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Karena kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati bila tidak daripada Engkau ya Bapa. Kasih yang sejati kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru sabar dan datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru sabar dan datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Dari awal kita mau pujikan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru sabar dan datang menderu,
Terima kasih Tuhan. Keajaiban-Mu sungguh luar biasa dalam depan kami. Terima kasih karena kesempatan pagi ini Engkau telah memberikan satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam depan kami. Itu peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan tempat bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, di mana mereka berada, sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan. Biarlah semua memberikan satu kekuatan mujizat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang di rumah semua berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom semua jemaat yang di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita boleh bersyukur karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merayakan ibadah yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan itu diberikan untuk kita semua orang percaya. Untuk itu sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan bersama-sama mendengarkan suara firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Kita perhatikan Injil Lukas pasal 24. Kita perhatikan ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24. Kita perhatikan ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian suara firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bersama kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengar pagi ini Tuhan. Biarlah kami semua makin dikuatkan, makin diteguhkan oleh karena kebenaran suara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar, merenung, bahkan melakukan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom bagi kita semua, jemaat yang di rumah, dimanapun kita berada. Hari ini adalah peristiwa yang tidak boleh dilupakan, di mana Tuhan Yesus telah naik ke surga. Setelah 40 hari yang lalu, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Tuhan Yesus telah menang dan membuka pintu kubur itu. 40 hari bersama-sama dengan para murid-muridnya kembali, dengan tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri, dan Tuhan Yesus juga mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam penampakannya. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang disebut Mikrat. Tema hari ini adalah berkat Tuhan Yesus Kristus selalu untuk
kita. Sekali lagi, berkat Tuhan Yesus Kristus selalu untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata berkat, itu satu kata yang sangat menyenangkan. Siapa sih orangnya yang tidak senang mendengar kata berkat? Apalagi menerima berkat. Sementara banyak orang yang menanti berkat itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk seluruh aktivitas sehari-hari. Berkat itu bukan hanya sekedar makanan. Berkat bukan hanya sekedar uang. Tetapi kesehatan yang kita nikmati sampai pagi ini, itu pun merupakan berkat. Kita diberikan umur panjang sampai pagi ini, itu juga berkat. Berapa orang dalam 1 bulan ini, mungkin itu teman, mungkin itu saudara, mungkin itu tetangga yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Kalau kita diberi hidup sampai pagi ini, itu juga berkat. Berapa orang, saudara, teman, sahabat, tetangga, keluarga, yang dalam bulan ini masuk di rumah sakit karena sakit, dengan bermacam-macam bentuk penyakit. Kalau kita sehat sampai pagi ini, itu pun berkat. Berapa banyak orang yang saat ini sedang ada di dalam perawatan rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, dengan infus mereka, dengan alat pernafasan, oksigen, suntikan-suntikan, obat yang dikonsumsi. Namun kalau kita semua tidak memakai itu semua, itu juga berkat. Jadi mendengar kata berkat, seharusnya kita bahagia. Karena berkat itu macam-macam bentuknya. Tuhan Yesus naik ke surga, berpisah dengan para murid, bukan hanya selama 3 hari 3 malam, seperti saat Tuhan Yesus dalam kubur. Tetapi perpisahan ini lebih lama, karena akan terjadi perjumpaan, dan waktu perjumpaan itu belum pernah diketahui kapan dan waktunya, sampai berapa puluh tahun, sampai berapa ratus tahun, kita belum tahu. Di mana kita akan berjumpa kembali di surga dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat 50, dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kata mereka ini berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dan kata Betania ini sebuah tempat desa yang waktu itu penduduknya 726 orang. Betania itu dekat dengan Bukit Zaitun yang jaraknya dari Yerusalem kurang lebih 3 kilometer, Bapak Ibu. Ini di lereng sebelah tenggara dari Bukit Zaitun. Di Betania, Tuhan Yesus juga pernah mengalami pengalaman yang luar biasa. Di mana dia diminyaki dengan minyak pengurapan narwastu. Tapi di Betania juga, di seberang Betania itu, ada yang namanya Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis juga mengadakan pembaptisan, termasuk di Sungai Yordan, Tuhan Yesus dibaptis sana. Di Betania, Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat, di mana seorang yang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam di dalam kubur, itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Betania itu sebuah tempat
ada banyak pengalaman-pengalaman kedahsyatan yang terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus di sana. Dan kita tahu konteks ini menyebut namanya dekat kota, desa, kampung, daerah Betania. Di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat hal itu berarti pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan itu akan terjadi setiap waktu, setiap saat. Di mana Tuhan berada, di situ ada keajaiban. Di mana Tuhan berada, di situ ada mujizat. Di mana Tuhan berada, di situ ada yang namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang percaya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pagi ini adalah peristiwa yang sangat mendatangkan sukacita. Walaupun secara manusia, para murid akan berpisah lama dengan waktu yang belum bisa diketahui kapan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus kembali ke surga. Tetapi sekali lagi perpisahan itu mendatangkan sukacita yang amat luar biasa. Mendatangkan kebahagiaan yang amat luar biasa. Mendatangkan sorak-sorai yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Mengapa demikian Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita akan melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 bagian A berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 2 bagian A. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi alasan yang pertama, mengapa para murid berpisah dengan Tuhan Yesus? Para murid tinggal di dunia, sementara Tuhan Yesus naik ke surga, tapi para murid menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, menikmati sorak-sorai yang luar biasa. Kenapa? Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 bagian A. Karena yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi para murid dan bagi kita semua. Ada harapan ketika para murid nanti pada saatnya meninggal dunia. Mereka sudah tidak lagi kebingungan di mana mereka harus tinggal. Di mana mereka harus berada. Karena sebelum para murid meninggal dunia, Tuhan sudah naik ke surga, sudah menyediakan tempatnya untuk para murid, di mana para murid akan menghuni tempat itu, tinggal di tempat itu, yang namanya surga. Apa enggak senang Bapak Saudara semua? Di hari yang akan datang, di tahun yang akan datang, di bulan yang akan datang, sekian puluh tahun yang akan datang, ketika kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, tetapi kita semua sudah sediakan tempat oleh Tuhan Yesus di surga, seperti halnya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi para muridnya. Apa itu bukan sesuatu yang menyenangkan? Disitulah yang menjadi alasan penting bagi para murid bersukacita. Walaupun secara fisik harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Tetapi kehadiran Tuhan dengan kuasa dan otoritasnya, kehadiran Tuhan dengan Roh Kudusnya, kehadiran Tuhan dengan kemuliaannya, kehadiran Tuhan dengan kuasa penyertaannya, itu selalu bersama-sama dengan para murid, termasuk bersama-sama dengan kita, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Sehingga dengan demikian,
kita harus punya jiwa seperti para murid. Bersuka cita, bersorak-sorai, bersukaria. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Alasan yang kedua, mengapa secara fisik para murid berpisah dengan Tuhan Yesus, ditinggal oleh Tuhan naik ke surga. Sementara mereka, para murid tinggal di dunia, namun para murid memiliki jiwa bersukacita. Alasan yang kedua, kita kembali ke Injil Lukas pasal 24, ayat 50 bagian B, berkata seperti ini. Di situ ia itu berarti Tuhan Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Alasan yang kedua, para murid bersuka cita sementara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga terjadi karena Tuhan Yesus naik ke surga akan terus memberkati mereka. Bukan berarti begitu Tuhan naik ke surga berkatnya berhenti, tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus memberkati, 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 memberkati dengan semua yang dibutuhkan, dengan semua yang diperlukan oleh para murid-muridnya. Termasuk kita orang-orang percaya. Kita harus yakin bahwa Yesus kita yang sudah naik ke surga, Dia tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Bahkan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tidur untuk selalu bersama kita, memperhatikan kita, mendengar permohonan kita, melihat setiap tangisan-tangisan kita, bahkan memberi yang terbaik untuk kita seperti apa yang kita inginkan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Ini bukti perkataan Tuhan Yesus tentang berkat. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Haleluya. Ini bukti bahwa Tuhan itu memperdulikan kita, Bapak Ibu. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ini Tuhan yang berbicara. Apa saja yang kita pinta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi. Apa yang kita pinta, Tuhan akan melakukannya. Tentunya yang kita pinta sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu. Tuhan tahu kapasitas kita layak diberi berapa, layak diberi seberapa, Tuhan Maha tahu. Tapi kita diberikan hak wewenang untuk meminta kepada Dia, dan Dia yaitu Tuhan Yesus sanggup melakukannya, mengabulkannya, memberikannya, menjawabnya, mengulurkannya berkat itu kepada kita. Itu sebabnya para murid bersuka cita. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu berkatnya terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Alasan yang ketiga, mengapa secara fisik para murid berpisah dengan Tuhan Yesus? Dan waktu itu para murid memiliki jiwa bersuka cita. Yohanes 14 ayat 17 bagian B sampai ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi kamu mengenal Dia
Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi yang ketiga, para murid tetap bersuka cita ketika secara fisik berpisah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Karena para murid tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dan Tuhan Yesus lalu memberikan masa depan yang baik kepada murid-muridnya. Itu luar biasa. Itu dahsyat Bapak Ibu. Para murid tahu bahwa Tuhan Yesus walaupun naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai para murid-murid itu. Bahkan Tuhan Yesus memberi masa depan yang baik. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan aku akan datang kembali kepadamu. Ada harapan ke depan. Ada harapan hari ini. Ada harapan hari esok. Hari ini para murid disertai Tuhan. Demikian juga kita hari ini disertai Tuhan. Hari esok, para murid disertai Tuhan. Demikian juga kita hari esok juga akan disertai Tuhan. Bahkan jangan pernah lupa, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Artinya orang yang tidak punya orang tua, orang yang tidak punya bapak, orang yang tidak punya ibu. Bukan demikian. Walaupun secara fisik mungkin kita sudah enggak punya ayah, kita enggak punya ibu. Tetapi Tuhan Yesus yang naik ke surga itu mampu dan sanggup dan selalu menjadi bapak kita, orang tua kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak pernah akan membuat kita menjadi orang yang nangis. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang terus di tengah-tengah kesedihan, penderitaan. Seperti halnya hari-hari ini. Kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Ada banyak jemaat yang WA dengan saya di luar kota maupun di daerah kita ini. Menangis kapan akan segera beribadah kembali. Bahkan beberapa jemaat datang ke pastori, minta doakan. Karena rindu untuk beribadah kembali bersama-sama. Menangis mereka. Kenapa COVID-19 ini tidak berhenti-berhenti? Mereka ada kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Untuk menyembah Tuhan bersama-sama di gereja. Mereka kembali akan bertepuk tangan di gereja. Kembali akan bergandengan tangan di gereja. Kembali akan bersalam-salaman di gereja. Jemaat satu dengan yang lain. Jemaat dengan gembalanya. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu? Ini situasi yang harus kita terima dan tidak boleh kita sangkal Bapak Ibu. Semua agama dianjurkan untuk ibadah di rumah masing-masing. Walaupun mereka punya apapun kapasitas mereka, apapun fasilitas mereka, sebesar apapun ruangan yang mereka miliki, semahal apapun, semua fasilitas yang mereka miliki, semua sedang berhenti. Ini semua agama di seluruh Indonesia. Saya hanya bisa menghibur kepada jemaat Tuhan. Berdoa terus, supaya COVID-19 segera berhenti. Dan dengan COVID-19 berhenti, berarti kita bisa ke gereja kembali, kita bisa memakai alat musik lengkap kembali, kita bisa memakai sound lengkap kembali, kita bisa berjabat tangan samping kanan samping kiri kembali, kita bisa duduk bersama-sama di kursi kembali dengan jemaat setiap ibadah di gereja. Saya tahu mereka penuh dengan kesedihan. Tapi dengan live streaming seperti ini, bagian dari jawaban
untuk kita bisa menjawab jemaat Tuhan. Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, berlaku untuk semua agama, Bapak Ibu. Jadi kita harus bertahan menghadapi situasi ini. Barangkali kalau ini cepat berhenti COVID-19, kita akan kembali seperti beberapa waktu yang lalu. Kita harus tetap bersuka cita. Jangan mengalami sebuah kesedihan. Jangan mengalami sebuah kesunyian. Jangan mengalami sebuah kesepian dalam kehidupan ini. Tapi mari kita akan bersuka cita. Seperti hanya para murid bersuka cita. Walau secara fisik harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, para murid masih tinggal di dunia. Lalu yang berikutnya, setelah Tuhan Yesus menikmati karya Yesus yang luar biasa, para murid menikmati karya Tuhan yang luar biasa, para murid menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, Yesus pun melakukan keajaiban yang luar biasa. Apakah para murid tinggal diam? Tidak, Bapak Ibu. Kita melihat ayat 52 dari kitab Injil Lukas pasal 24 sampai ayat 53. Ini yang dilakukan oleh para murid. Dikatakan apa? Mereka, para murid, sujud menyembah kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Saat diberkati, para murid menyembah sujud kepada Tuhan Yesus. Itu bukti kesetiaan para murid kepada Tuhan Yesus. Karena para murid tidak harus waktu itu menerima uang dari Tuhan Yesus, tidak. Tapi dia diberi kesehatan, diberi kekuatan. Itu berkat yang luar biasa. Maka mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mengagungkan, meninggikan, memuliakan, bersyukur, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu luar biasa. Langkah yang kedua yang dilakukan para murid ayat 52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jarak antara daerah Betania dengan Yerusalem kurang lebih 3 kilometer. Setelah Yesus naik ke surga disaksikan oleh mereka, lalu para murid pulang kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan tidak ada satu murid pun yang menggerutu. Tidak ada satu murid pun yang bersungut-sungut. Mereka semua bersuka cita, bergembira, bersorak-sorai. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan kembali terjadi. Walau waktunya belum tahu sampai kapan dan hari, jam, tanggal, tahun berapa mereka akan berjumpa. Langkah yang ketiga yang dilakukan para murid ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Para murid tidak lagi berpisah dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun secara fisik tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya Tuhan. Tetapi para murid tetap bersekutu di bait Allah. Berdoa bersama, menyembah bersama, membaca, merenungkan firman Tuhan bersama, memuliakan Tuhan bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain secara bersama-sama. Karena apa? Karena mereka tahu pada saatnya Tuhan akan berjumpa kembali dengan para murid. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, mari bersama-sama kita sikapi hidup seperti para murid ini. Hidup terus menyembah Tuhan. Hidup terus mengagungkan Tuhan. Hidup terus meninggikan Tuhan. Hidup terus memuliakan Tuhan. Hidup terus bersyukur kepada Tuhan. Hidup terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan setia menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bahkan kita terus berjaga-jaga. Barangkali Tuhan akan mengambil nyawa kita sewaktu-waktu. Disitulah kita akan mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Dan mari kita akan sikapi hidup seperti para murid. Dengan terus bersuka cita. Seperti khotbah saya hari Minggu kemarin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersuka cita. Jemaat Tuhan
dimanapun kau berada, bersukacita. Warungmu belum laku, bersukacita. Pelangganmu belum datang, bersukacita. Bekerja dimanapun mengalami kemacetan, bersukacita. Walau harus menghadapi di PHK, tetap bersukacita. Walau harus menghadapi bermacam pergumulan, harus tetap bersukacita. Sebab Tuhan Yesus memberikan masa depan yang baik untuk kita. Bahkan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Jangan pernah lupa. Mari kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun doa, membangun ibadah dalam keluarga, mesbah dalam keluarga. Waktu COVID-19 ini adalah waktu yang paling baik untuk kita bersama-sama dalam keluarga ini mengadakan mesbah doa, mesbah ibadah setiap waktu, setiap saat di rumah masing-masing. Bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan, sekali lagi, menyediakan tempat untuk kita di surga. Dan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti berkatnya berhenti. Tapi berkat itu terus mengalir, dicurahkan untuk kita. Dan ingat, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Dia terus menyertai kita, dan memberikan masa depan yang baik untuk kita semua. Bersukacita di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan Yesus Kristus selalu ada untuk kita. Amin. Mari bersama kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan pujikan bersama-sama dengan pujian Kau angkatku. Dan Tuhan akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Tangannya akan menopang kita. Tangannya akan menyertai kita, membawa kita di tengah-tengah anugerah yang luar biasa. Bersama-sama kita akan pujikan pujian ini. Biarlah jemaat Tuhan di rumah masing-masing mempersiapkan diri dengan doa. Karena sebentar lagi Bapak Ibu Saudara semua akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu akan menerima ayat-ayat emas di dalam tubuh Tuhan itu. Dan Bapak Ibu akan dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Berdoa sementara kami akan pujikan pujian yang akan kami pujikan. Dan jemaat Tuhan kami berikan kesempatan berdoa. Berdoalah sehingga perjamuan kudus pagi ini mendatangkan kuasa, mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Masing-masing di rumah berdoa. Masing-masing di rumah berdoa. Yang di rumah berdoa. Yang di rumah berdoa. Yang di rumah berdoa. Biarlah Tuhan membawa kita di tengah-tengah kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat kesejatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tak merindukan Yesus sampai Dia pada suatu malam, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, Dia memegang roti dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang aku pecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur dan Dia berkata, inilah darahku, darah yang aku tumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Tuhan Yesus
inilah tubuhmu, yang inilah darahmu berbuat. yang sebentar akan kami bagi-bagikan. Biar tubuh dan darahmu memberikan kekuatan, Ku mujizat karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Kita angkat tubuh Tuhan ini tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari bersama kita akan pecahkan tubuh Tuhan ini. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua di cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari bersama-sama kita akan minum darah Tuhan yang berkata dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu berdoa di rumah. Bagi yang sakit pegang yang sakit. Dan saya akan berdoa tempat ini. Dimanapun Bapak Saudara berada. Percaya Tuhan akan datangkan mujizat. Terima kasih. Engkau pulihkan sakit penyakit anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Sembuh oleh karena kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan sembuh. Yang kekurangan dalam nama Yesus dicukupi Tuhan. Yang sedang menghadapi bermacam-macam pergumulan dalam nama Yesus, semua ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkatku. Saya akan bacakan ayat untuk mendasari persembahan kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini kami semua sudah mengikuti ibadah peristiwa yang sangat luar biasa, kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, kenaikan-Mu di surga untuk terus memberkati kami, kenaikan-Mu di surga untuk memberikan penyertaan, bahkan masa depan yang baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan berikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan akan memberkati karya-karya anak-anak-Mu. Mereka yang buruh, yang bertani, yang bertukang, yang ojek, yang driver. Mereka yang punya home industry, tilung, jamu, reparasi. Mereka yang punya warung, punya kios, punya toko. Mereka yang punya bengkel, koperasi. Mereka yang pensiunan. Mereka yang pijet, mereka yang
rias pengantin, Tuhan berkati bersama-sama mereka Tuhan. Mereka yang karyawan kantor, kain pabrik, mereka yang di perbankan, yang di perhotelan, di Pertamina, di pertambangan, mereka yang dokter, mereka yang perawat, mereka yang bidan, mereka yang notaris, mereka yang menangani bermacam-macam bagian pembangunan, Tuhan berkati. Mereka yang sedang bergumul untuk kuliah dan sekolah lanjutan, Tuhan juga berkati. Bahkan usaha-usaha jemaat Tuhan di luar kota, di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri juga Engkau berkati. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu, guru swasta, guru negeri Engkau berkati. Mereka yang sales, mereka yang marketing, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, sampai tingkat terendah, tingkat RT dan lingkungan masyarakat di mana kami berada. Berkati kami, agar kami semua boleh sehat. Para pemimpin-pemimpin kami diberikan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan Yesus. Kami semua masyarakat diberi kesehatan yang datang dari Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga kami semua Tuhan, yang melayani para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa secara khusus, para donatur, relawan untuk memutus rantai daripada COVID-19 ini. Mereka mengorbankan tenaganya, waktunya, bahkan hartanya. Berkati mereka semuanya Tuhan. Para dokter tim medis yang bekerja secara langsung berhadapan dengan para pasien COVID-19. Beri penyertaan, beri perlindungan, beri kekuatan, beri kesehatan. Bahkan suami atau istri, anak atau orang tua yang tinggal di rumah masing-masing, juga Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama tarakan tangan, terima berkat pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, terimalah berkat Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kesehatan yang datang Tuhan, terimalah sukacita yang dari Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus sudah di surga, tetapi Dia akan datang menjemput kita. Kali yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga, tapi berkatnya terus dialirkan untuk kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Dia terlalu menyertai kita, bahkan memberi masa depan yang baik untuk kita semua. Terimalah itu semua dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima, terima, terima. Pagi ini sampai selamanya. Haleluya. Jemaat semua ini berkati katakan, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam sehat dan shalom. Tuhan berkati kita semuanya.